AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi, koordinator Jikalahari periode 2002-2007. Jikalahari ini beranggotakan NGO-NGO yang bergerak di isu lingkungan dan isu sosial di Riau pada saat itu. Sejarah Jikalahari ini didirikan adalah berangkat dari kekhawatiran terhadap deforestasi atau pengrusakan hutan di Riau yang berlangsung sangat masif di Riau pada saat itu. Jadi ada 32 lebih kurang NGO waktu itu bersepakat untuk mengkonsolidasi diri dalam satu organisasi yang namanya Jikalahari atau Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Tujuan kita hanya adalah pertama untuk menghentikan deforestasi di Riau, yang kedua untuk berjuang terkait dengan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Riau. Upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama itu kita berangkat dari sisi penguatan data, terutama berkaitan dengan hutan di kondisi pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Karena memang pada saat itu data yang tersedia secara publik itu sangat-sangat terbatas, sehingga banyak sekali masyarakat Riau dan bahkan pemerintah dan DPR itu tidak tahu terkait dengan pengelolaan hutan di Provinsi Riau saat itu. Nah, Jikalahari hadir waktu itu berupaya memperkuat dari sisi data, dan kemudian data-data ini kita sampaikan ke publik dan ke termasuk pemerintah dan anggota dewan. Tujuan kita hanya agar mereka memahami seperti apa pengelolaan hutan Riau yang terjadi saat itu. Dan kemudian Jikalahari dalam menghentikan deforestasi, selain dari penguatan data, kita juga melakukan berbagai riset dan investigasi terkait dengan pelaku-pelaku pengrusakan. Nah, ada dua pendekatan waktu itu. Ada pendekatan litigasi dan ada pendekatan kampanye. Karena deforestasi yang terjadi di Riau itu ada dua hal ya. Ada yang dilakukan secara legal, artinya dia memiliki izin, dan ada juga yang mengkhawatirkan itu adalah aktivitas illegal logging yang terjadi saat itu. Itu bisa dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan oleh pihak swasta juga. Nah, kita berjuang di situ. Dan kemudian dalam perjalanannya juga kita membangun aliansi-aliansi dengan berbagai NGO, baik terutama di lokal kita bersama dengan Walhi, terus bekerja sama dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah agar serius menghentikan deforestasi di Riau. Dan kemudian dengan internasional, NGO internasional seperti Greenpeace, WWF, dan NGO yang lain ya, untuk memperkuat gaung kampanye untuk menghentikan pengrusakan hutan di Riau. Selain dari itu, kalau yang pendekatan hukum, kita juga melakukan pendekatan litigasi ya. Kita melakukan gugatan ke pengadilan, melaporkan ke penegak hukum. Jadi upaya itu kita lakukan. Dan ini tidak berhenti hanya sampai dari laporan, pertama ke penegak hukum. Karena juga gini, pemahaman penegak hukum di saat itu terhadap peraturan kehutanan juga masih sangat lemah, sehingga Jikalahari hadir bekerja sama dengan Polda Riau, terutama di tahun 2006-2007 untuk improving capacity kepolisian dalam pemberantasan illegal logging saat itu. Jadi di situ peranan-peranan yang kita ambil. Satu hal lagi, kita mempromot juga upaya-upaya pelestarian. Jikalahari di periode 2002-2007 itu juga mengusulkan Semenanjung Kampar sebagai taman nasional ke pemerintah, yang kemudian berakhir hanya dari 400.000 lebih yang kita usulkan, hanya Taman Nasional Zamrud yang disetujui lebih kurang 30.000 ya, atau 15.000 hektar seperti itu. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan lainnya tentu juga memperkuat anggota Jikalahari gitu. Dari 35 dan kemudian
yang aktif itu kan tidak sebanyak itu, dan fokus kegiatannya juga berbeda. Dan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat itu adalah di samping memang jika hari itu baru didirikan, akses pembiayaan atau pendanaan yang terbatas. Jadi yang kita bangun itu adalah volunteering dari individu-individu yang mau bergabung bersama Jikalah Hari melakukan atau berkontribusi dari kapasiti yang dia miliki. Kita contohkan saja dalam Jikalah Hari secara internal waktu itu untuk membangun database itu orang JIS, orang data itu awal-awalnya volunteering. Orang media, orang yang mengemas itu volunteering. Gitu. Jadi itu yang kita bangun di awal, yang kemudian inilah yang kemudian mempersiapkan basis-basis kita yang kita bangun argumentasi-argumentasi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima oleh semua pihak. Kenapa hutan Riau sudah harus diselamatkan. Nah, berikutnya itu kan kepemimpinan Jikalah Hari regenerasi berjalan, dan saya sangat senang bahwa Jikalah Hari itu konsisten dalam perjuangannya. Bahkan sampai sekarang sudah masuk di umur yang ke-20 tahun, dan alhamdulillah Jikalah Hari masih eksis menyuarakan penyelamatan hutan Riau. Bahkan kepercayaan publik terhadap Jikalah Hari itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Karena konsistensi tadi bahwa Jikalah Hari pasti akan berbicara dengan fakta dan data yang ada. Gitu. Jadi kekuatan Jikalah Hari menurut saya yang selama ini kita bangun adalah di basis argumentasi kita, basis data yang kita miliki. Dan sangat realistis dengan kondisi yang dihadapi secara global. Menurut saya perjuangan Jikalah Hari sangat-sangat berkontribusi, bisa kita katakan deforestasi di saat ini sudah melambat ya, dan sangat signifikan melambatnya. Dan tapi tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana mengembalikan hutan Riau sehingga bisa daya dukung lingkungannya itu sebanding dengan daya tampungnya, daya eksploitasi yang terjadi di Riau. Gitu. Karena Riau sebagian besar dari daratan Riau ini gambut. Dan tantangan kita bukan hanya pelepasan emisi karbon, tapi tantangan ke depan adalah ancaman terhadap kehilangannya daratan akibat subsidence yang terjadi di areal gambut. Nah, tentu Jikalah Hari harus bicara ke depan untuk memperkuat dari menghentikan deforestasi ke mengembalikan tutupan hutan Riau. Nah, ini buat teman-teman Jikalah Hari ke depan tentu sudah memikirkan itu, upaya-upaya restorasi, dan saya melihat itu sudah dilakukan melalui perhutanan sosial, melalui upaya-upaya di yang lainnya, Tora dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan buat anggota. Dalam melakukan restorasi itu butuh resource yang sangat kuat, yang perlu dipertimbangkan, butuh pembiayaan dan butuh strategi yang matang sehingga ini bisa berhasil. Saya pengen melihat dalam konteks Jikalah Hari hutan Riau dalam 10-20 tahun ke depan itu seperti apa bayangan Jikalah Hari, atau tentu berdasarkan pertimbangan data dan analisis yang kuat gitu ya. Mana yang harus direstorasi, mana yang harus dilindungi dan sebagainya, tentu akan ada di visi-visi Jikalah Hari ke depan. Dan satu lagi tentu akan berhadapan dengan ini ya, tantangan buat Jikalah Hari itu pendekatannya. Dari biasanya yang kampanye, kemudian harus melihat kepada kerja-kerja yang harus berkolaborasi, itu tantangan buat Jikalah Hari. Tantangan dalam kolaborasi adalah itu bagaimana membangun kepercayaan tanpa kehilangan independensi dari Jikalah Hari. Kesempatan ini ya saya mengucapkan selamat kepada Jikalah Hari di 2 dekade Jikalah Hari. Semoga tetap eksis dan konsisten berjuang dalam penyelamatan lingkungan di Riau. Sekali lagi selamat buat teman-teman di Jikalah Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.